Info Manemnasio. Manemnasio, edisi spesial hari ulang tahun Merauke ke-119. Mengingat tempo dulu, Merauke 21 tahun lalu, bersama Wakil Bupati pertama Merauke periode tahun 2000 hingga 2005, Dr. Benyamin Simatupang. Ayo kita dengerin ceritanya. Suka duka selama menjadi wakil bupati saat itu, hingga pengamatannya dalam pembangunan dan kreativitas Merauke sampai di tahun 2021 ini. Di program acara talk show radio Manemnasio, di edisi bertepatan dengan hari ulang tahun Merauke, Jumat 12 Februari 2021, jam 9 pagi, dari Studio 2 RRI Merauke, live di Pro 2 FM RRI Merauke, 96,8 MHz, dan video streaming akun Facebook Manemnasio dan RRI Pro 2 Merauke. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemnasio bercerita di sini. Program acara Manemnasio Pro 2 FM Merauke mengucapkan selamat hari ulang tahun Merauke ke-119. Maju terus Meraukeku. 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Manemnasio bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemnasio bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemnasio bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat kreatif di mana saja berada sahabat Manena. Selamat ulang tahun Merauke yang ke-119, tepatnya di hari ini tanggal 12 Februari 2021. Tidak terasa ya, usia Merauke begitu panjang, sudah sampai di usia yang ke-119. Semoga Merauke diberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian yang luar biasa, dan itu semuanya adalah kerjasama kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel, presenter Manemnasio spesial HUT Merauke yang ke-119, di mana kali ini saya ingin, ya kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah, karena sejarah itu penting. Tanpa sejarah kita tidak akan pernah ada di masa saat ini ataupun juga masa yang akan datang. By the way, sahabat kreatif, sahabat Manemna, saya punya seorang narasumber dan kita bersyukur sekali di saat ini beliau masih sehat, masih bisa kita undang. Meskipun saya yakin di antara sahabat Manemna tidak tahu kalau beliau ini adalah orang penting di saat zamannya dulu. Mungkin pernah menjadi dosen, mungkin sering ketemu, mungkin satu komunitas atau satu tempat kegiatan dan aktivitas, tapi beliau adalah orang yang sangat dihormati, yaitu ada Bapak Wakil Bupati pertama di Kabupaten Merauke periode tahun 2000 hingga 2005, Bapak Dr. Benyamin Simatupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Frankie. Gimana? Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, luar biasa. Dokter jadi pasti sehat ya Pak ya? Ya. Oke. Bapak tidak salah ya, saya katakan Bapak Wakil Bupati pertama ya Pak ya, Ya di betul. Kabupaten Merauke. Karena Ya, betul. setahu saya sejak
Merauke ini ada 119 tahun yang lalu sampai saat ini pimpinan kepala daerah hanya bupati dan sekda ya. Ya, Dan kemudian sejak tahun 2000 mulai ada wakil bupati dan Bapak saat itu menjadi wakil bupati yang pertama. Ya, Rasanya gimana Pak? ya itu setelah reformasi ya. Jadi Ya. reformasi kemudian yang pertama ada bupati dan wakil bupati. Dulu waktu zamannya Orde Baru belum ada ya? Belum. Jadi Bapak menjadi wakil bupati pertama. Rasanya gimana sih Pak jadi wakil bupati pertama? Kalau sekarang ingat-ingat kembali? Kaget. Ingat ya? Artinya yang tidak pernah dimimpikan. Apalagi situasi pada saat ini sebenarnya situasi ribut di Papua. Ribut di Papua? Iya. Tidak kayak dulu? Masalah mau merdeka, masalah pemberontakan dan sangat ramai waktu itu. Oh, waktu itu ya Pak ya. Baik. Nah, tapi sebelum sampai Bapak ada di sini di Merauke menjadi pihak pemerintahan ataupun juga mengabdi ya sebagai dokter ataupun juga unsur pemerintah, mungkin bisa cerita biografi Bapak. Ini juga mungkin saya ingin mengajak anak-anak yang mungkin kelahiran tahun 2000-an mungkin tidak mengenal Bapak nih siapa ya, tapi yang mungkin kelahiran di tahun 70-an, 80-an mungkin saat ini kalau menyaksikan siaran kita atau mendengarkan di Pro 2 RRI teringat kembali, wah ternyata Pak Benny Simatupang masih ada gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit biografi sampai Bapak bisa ada di Kabupaten Merauke karena dengar-dengar lahirnya di ujung Aceh sana ya Pak ya. Iya, Ah, ah. betul. Jadi saya lahir di Aceh, tepatnya Aceh Tengah sebenarnya, Takengon. Tengah. Takengon, ya. Takengon itu kota dingin, di sana ada Danau Laukawar. Saya lahir pada tanggal 23 Maret 1953. Tahun berapa Pak? 53. 53. Ya. Berarti sekarang umur berapa nih Pak? 67 jalan 68. Oke, masih sehat ya Pak ya? Ada istilahnya masih daun singkong. Baik, baik. Belum lahir Pak kalau tahun 53 tuh Pak ya. Orang tua kami juga mungkin belum lahir juga ada ya. Oke, terus? Oke. Saya mendapatkan pendidikan di Sumatera Utara sampai lulus kedokteran di USU tahun 1981. Waktu itu seluruh program dokter harus ikut Inpres, instruksi presiden. Oke. Yang harus disebarkan ke seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur, Oke. Kalimantan, Indonesia Timur, daerah-daerah terpencil. Oke, Maka dan Papua Merauke tergolong terpencil ya saat itu. Waktu itu saya tidak tahu, hanya ditempatkan di Provinsi Papua di Jayapura. Tahun 1982 Oktober saya sudah di Jayapura. Oke. Jadi di Jayapura itu kita transit 3 bulan. Kemudian kita dikirim ke Paniai, waktu itu masih kabupaten besar ya, belum pemekaran, di Nabire. Baik, baik. Ini Tempat kita jadi belajar sejarah ya Pak ya? ya. Nabire itu saya hanya transit juga di kota Nabire. Kemudian saya dikirim ke pedalaman sekali. Di mana Lebih tuh, Pak? kurang 1 jam naik pesawat Twin Otter. Oke. Itu Monemani, yang sekarang itu Kabupaten Dogiai. Atau Dogia ya. Banyak kopinya di situ Pak. Kopi Monemani. Betul. Ya, kalau kita jalan di situ harum kopi ya Pak ya. Tapi masih kampung sekali. Itu tahun 80-an, 82 ya? 83. 83. 82 di Jayapura, terus transit 83 di sana. Sampai 84 akhir saya di sana. Tempat yang sangat indah sebenarnya, ada lembah di sana dan gunung-gunung ya. Gunung-gunungnya. Banyak bunga-bunga. Terus 84 saya dipindah ke Nabire, kota kabupaten waktu itu. Ini Bapak sebagai dokter saat itu? Dokter. Jadi saya di Monemani sebagai kepala puskesmas. Oke. Ya. Pada saat itu ASN ya Pak ya, PNS saat pegawai itu? negeri. Pegawai negeri. Ya. Di Monemani itu pada saat itu 80% orang itu belum berpakaian loh. Pada saat tahun 83 itu Baik. masih pakai koteka, wanita-wanita pakai Ya. moge saja dan masih Pegunungan ya. sangat sepi. Tidak ada listrik, tidak ada HP seperti sekarang, tidak ada Baik. telepon. Baik, baik. Ya. Oke. Itu betul-betul kita ditaruh di sana itu seperti dunia luar. Rasanya gimana dan kok mau Pak betah di sana Pak? Wah, saya kaget kok ada saya di sini. Apa saya tidak bisa kerja di kota besar dan saya dokter juga, mungkin banyak yang Iya, ya, Nah, mungkin, tapi ya, itulah panggilan. Pada akhirnya saya bisa menikmati sebenarnya. Menikmati. Menikmati kesulitan itu memang harus dinikmati. Suka duka ya Pak ya? Harus menjadi dinikmati. Baik. Kalau enggak kita akan frustrasi. Betul, apalagi seorang dokter ya, tahu kan bagaimana untuk membuat diri itu selalu sehat dan menikmati ya. Ya. Setelah dari Monemani?
dari Monamani pindah ke Nabire. Nabire, oke. Jadi direktur rumah sakit di Nabire. Oke, tahun 80-an Bapak udah jadi bos ya. 84 sampai 89 saya direktur rumah sakit di Itu Nabire. umur berapa tuh Pak? 30-an gitu lah. Umur 30 udah jadi direktur tuh sesuatu yang 31, hebat ya Pak ya. 32. Baik. Kemudian 89 Heeh. saya pindah ke Jayapura di dinas provinsi. Oke. Waktu itu Dinas Kesehatan Provinsi ya. ya jadi Kasubdin ya. Kasubdin. Itu sekarang kepala bidang lah. Oke. Ah. Mhm. Hanya 2 tahun di sana 91. Kak Kanwil dan kepala dinas minta saya ke Merauke. Kau ke Merauke saja katanya. Padahal Oke. waktu itu saya sudah mau sekolah ke Belanda sebenarnya. Iya. Pak, saya sekolah dulu. Kak Kanwil saya bilang, sudah, kamu ke Merauke dulu. Jadi kepala dinas dulu biar Oke. kau punya pengalaman. Oke, saya ikut saja. Oke. Dan akhirnya jadi kepala dinas. Kepala dinas di sini Oke. dari tahun 91. Jadi di provinsi itu 89 sampai 91. 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun. Oke. 91 itu Juli saya ingat saya kemari. Oke, jadi Bapak mulai ada di Merauke itu tahun 91 menjadi kepala dinas kesehatan. Kesehatan. Oke, luar biasa. Bapak tidak pernah berpikir atau menyadari lahirnya di Aceh, tibanya di ujung timur Indonesia saat itu, tidak menyadari, mengalir saja. Ya, mengalir saja. Baik. Mengalir saja dan tidak pernah meminta jabatan misalnya harus dipindah ikut saja, dipindah ikut saja gitu. Tapi gini Pak, apa memang di saat dulu itu mendapatkan posisi jabatan di usia muda itu mudah ya Pak? Gampang ya? Karena tadi Bapak bilang jadi kepala rumah sakit saja umur 30-an tahun ya, usia saya lah Pak gitu. Ya, Gimana ya. Pak? Dulu dicari-cari, kamu mau nggak direktur rumah sakit? Saya bilang saya masih senang di Monamani. Wah tidak, kamu harus ke rumah sakit. Jadi Oh gitu ya? kita dicari-cari. Jadi waktu itu sedikit dokter ya, nggak banyak ya. Nggak banyak dokter ya? Saya waktu ke Merauke itu dokter di Merauke itu bisa dihitung jari, tidak sampai 10. Oke. Dan yang di lokasi ya, yang ada dokter itu di puskesmas ini kota ini. Terus satu di Agats. Agats itu mewakili banyak kecamatan. Karena dulu Ada kan satu dokter. Agats itu kan bagian masih dari distrik Merauke ya. Waktu itu kan masih kabupaten Merauke. Masih Kabupaten Merauke gitu ya. Ya. Jadi jangkauannya begitu luas ya. Bulan 1 itu ya luas waktu itu saya hitung luas Kabupaten Merauke waktu itu. Saya sebagai kepala dinas tahun 91 sampai 99. Ruang cakupan kerjanya luas sekali ya, Pak ya. Seluas Pulau Jawa plus Madura. Pak, udah bisa jadi gubernur harusnya nih Pak ya. udah handle wilayah sebesar Pulau Jawa ya. Dan Baik. Itu ada kembali ke daerah kelahiran tidak Pak di Aceh saat itu? saya pernah waktu Cuti ya. waktu saya pensiun 2013 Oh, di pensiun. usia 60 tahun. Baru kembali. Baru saya pengen melihat di mana saya lahir. Oh, oke, tapi Bapak punya keluarga saat itu di mana? Orang tua. Enggak, di Medan. Di Medan memang ya. Sumatera Utara lah. Di Sumatera Utara saat itu ya. Baik, luar biasa perjalanan karir Bapak ya. Saya rasa memang itu mungkin rencana Tuhan ya, karena mau dipakai menjadi seorang pemimpin di mengabdi melayani di ujung timur. Tapi Bapak saat Ya, itu amin. dokter umum ya. Dokter umum. Dokter umum, dan memang saat itu dokter ke daerah Papua itu sangat minim sekali ya. Ya. Memang Bapak manut-manut aja Pak, ikut aja. Kalau zaman sekarang kan anak-anak yang mau jadi dokter kan nggak mau gitu. Kadang-kadang mungkin mereka membantah gitu kan, melawan gitu. Ini gimana Pak? Mungkin ada pesan edukatif untuk dokter-dokter zaman sekarang nih Pak. Ya, saya memang hidup mengalir. Jadi tidak pernah melawan atasan. Karena saya ingat bahwa pimpinan itu adalah seorang yang harus dipatuhi. Lalu diperintah kita kemana harus ikut. Baik, ada orang batas ini. Walaupun kita pernah membantah Pak tidak usah misalnya, Iya. tapi Anda pergi. Ya. Ujung-ujung juga pergi ya Pak ya. Baik, Bapak merasa bangga ada di sini? Saya bahagia ada di sini. Bahagia ada di sini ya. Dan akhirnya Bapak pensiun di tahun 13. 2013 ya. Baik. Ini yang menarik sekali Bapak, di tahun 2000 itu Bapak akhirnya dipilih ya menjadi wakil bupati, karena tadi kan kita tahu mulai era reformasi ada perubahan mungkin nomenklatur lah atau ketatanan kepemerintahan gitu kan, pemilihan bupati, dan di tahun 2000 hingga 2005 ya. Itu Bapak dipasangkan menjadi Bupati Pak John Globagepse yang sampai sekarang orang masih menganggap beliau, menyanjung beliau sebagai apa ya? Tokoh masyarakat gitu Betul, Pak. Ya, dan bagaimana Bapak bisa menceritakan di saat itu sampai Bapak bisa dipilih berdasarkan DPRD ya, bukan pemilihan DPRD ya. surat suara yang coblos sekarang gitu. Ya. Itu kenapa bisa Bapak sih nggak ada orang lain Kak gitu? Ini jadi pertanyaan. Iya, apalagi kan dulu saya masih sekolah loh Pak. Wakil bupati kok dokter gitu loh. Emang kenapa harus dokter gitu? Ya, mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, jadi sebenarnya
Saya hanya secara kebetulan ketemu Pak John waktu itu. Pak John Gluba. Ya, saya kan masih kepala dinas. Terus waktu itu masa, katakanlah masa revolusi kah apa namanya itu, masa ribut-ribut di Papua sebenarnya. Benar. Terus waktu itu Pak Bupati Soekarjo berhenti. Betul. Terus Pak John ketemu saya. Berhenti mengundurkan diri ya di 90 akhir ya. 99. Oke. Terus ada PLT waktu itu Pak PLT. Kambu ya. Betul. Sekda ya dulu ya. Sekda dulu. Betul. Jadi ketemu dampingan terus, setiap hari ketemu, ngobrol. Saya tidak pernah terpikir akan menjadi calon wakil bupati. Oke. Saya bilang, Pak John, saya dukung. Kita kemana-mana cari dukungan. Pokoknya soulmate gitu ya Pak ya. Jalan Pokoknya ya berbarengan terus ya. kumpul di rumah Pak John. Pak Mahuse dulu. Oh, Pak Mahuse. Karena Pak John dulu saya sebenarnya tidak tahu rumahnya. Oke. Jadi hampir tiap malam main di rumah, main di tempat teman-teman lain. Terus mulai kasak kusuk pencalonan. Karena waktu itu pemilihan adalah oleh DPRD. Yang diminta itu adalah dukungan masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi Melalui DPRD ya. enggak, tim masyarakatnya, tim kita itu pergilah, misalnya pergi ke Wendu sana. Bagaimana kita dukung Pak John Benyamin Simatupang. Oke. Tetapi sebenarnya sebelum saya menjadi calon wakil, sangat tiba-tiba gitu. Waktu kan Pak John yang kita dorong dulu, terus Pak John dulu dengan teman-teman banyak. Tanpa Bapak menyadari dan punya ambisi bahwa saya harus jadi wakil. Tidak, sama sekali tidak pernah berpikir. Oke. Karena kemarin dulu itu kan memang kabupaten ini kan besar. Betul, Pak. Kita cari dukungan Harus turkam gitu, turun kampung gitu ya Pak ya. kelompok Asmat, kelompok Mapi, kelompok Buyu, kelompok itu semua. Oke. Jadi Bapak dampingi terus, jadi melihatnya sepasang begitu ya. Ya, sepasang. Terus kita waktu itu Pak kita mencari dukungan sebanyak-banyak. Ada yang suku Toraja, suku, pokoknya suku. Bikin surat pernyataan kami mendukung, kan gitu. Ini dikirim ke DPR. Kami mendapat dukungan sebelum minta surat itu, karena udah sepasang waktu minta surat-surat dukungan. Benar. Waktu mulai mau meminta dukungan, ini pertanyaan dari kelompok tim sukses lah katakan waktu itu, tapi tidak seperti sekarang tim sukses. Nah, pokoknya dulu ya kelompok masyarakat lah yang dukung ya. Dan tidak pakai uang. Oke, luar biasa. Bahkan pisang goreng, minum kopi cukup. Cukup ya, Wah, nikmat sekali ya Pak ya. Oke. Terus? Iya, jadi tiba-tiba siapa wakil? Kan harus ada wakil. Ini udah milih bupatinya Pak John, wakilnya siapa gitu ya? Sapir, Syanu. Menyadarinya dari belakang nih. Ada satu teman yang sekarang masih ada, dia kebetulan anggota DPRD waktu itu. Siapa Pak? Mungkin bisa sebutkan namanya? Stephen Yapdas. Oke Pak. Ini saya ingat betul. Oke. Dia di rumah Lena Mahuse, mungkin kenal. Ya, Ibu Lea. Lena Mahuse. Ibunya direktur rumah sakit sekarang. Oke, Ibu Yeni punya rumah ya. Disitulah tim kita sebenarnya selalu berkumpul. Ngumpul ya. Lalu di situ ada pohon ketapang, duduk di situ. Waktu itu ada Dr. Step juga. Terus dia bilang, Step Osok ya? Ya, terus dia bilang, ada yang jadi harus wakil bupati. Saya kaget. Adik? Ya, bilang saya kan adik. Iya ya. Ada yang harus, ada dokter yang harus, tidak yang lain. Terus ini kan belum tentu diterima Pak John. Itu Bapak umur berapa waktu itu? Masih ingat nggak? Umur berapa waktu itu jadi wakil? 40-an ya? 40-an. Ih, sangat muda loh Pak, jadi wakil bupati umur 40-an. 48 atau 47 ya. Oke, baik. Jadi begitu dia kaget. Akhirnya tim sudah sepakat. Nah, sudah bikin Bupati John Guluba wakil bupati, minta dukungan. Setuju nggak masyarakat? Kami mendapat dukungan 52 kelompok masyarakat waktu itu. Kasarnya kayak independen zaman sekarang ya Pak ya, mungkin calon independen gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Tapi kenapa bisa Bapak yang dipilih saat itu? Apa memang sering dilihat mendampingi atau memang Bapak punya jejak track record menjadi kepala dinas saat itu sangat baik begitu? Iya, ya saya bilang sangat baik, tapi saya orang yang melayani ya. Jadi waktu saya kepala dinas tidak ada tempat yang tidak saya jalani di seluruh Kabupaten Merauke. Oke. Yang luas ini
Suruh-suruh sampai Warupko saya jalan. Bapak itu jauh loh Pak di saat itu, dan mungkin transportasi tidak semudah Wah. sekarang. Selama jadi kepala dinas berarti jarang di Merauke ya? Jarang di Merauke. Saya yang paling sering ke pedalaman itu saya ingat dengan almarhum kepala dinas pendidikan dulu zaman itu. Oh, Pak Mahusi juga bukan? Bukan. Dari K ini Pak apa namanya? Aduh lupa sekali. Oh, udah terlalu banyak ya Pak ya? Ya. Pokoknya kita itu selalu ketemu. Oh, dia ketemu di Asmat, saya ketemu di mana? Hampir semua kecamatan waktu itu saya jalani sebagai kepala dinas. Baik, berarti bisa saya ambilkan pejabat-pejabat zaman dulu benar-benar turun kampung ya Pak ya? Dan tidak mengharapkan uang, itu yang hebat. Oke, kita harapkan juga demikian ya sampai saat ini. Baik, dan itu yang Bapak merasa bahwa loyalitas pelayanan saat itu yang mungkin membuat Bapak Ya. dipilih gitu ya Pak ya? Ya, bekerja dan waktu kita minta dukungan dari masyarakat. Wah iya, ini pasti betul pendidikan melayani masyarakat. Ini akan pergi ke Asmat, pergi ke Bopendigul, pergi ke Monomani, kemana? Ke Bomakia. Semua itu saya jalani. Jadi Tapi suruh-suruh. karena dikenal, Ya. karena sering terjun dengan masyarakat, Ya. akhirnya mungkin Jadi toko-toko MAPI, toko-toko Asmat, Bopendigul di sini tuh tahu gitu. Wah, ini yang cocok. oke Kira-kira gitu. baik. Cuma gara-gara sering Padahal belum tentu cocok. Tapi mereka feelingnya mereka karena gitu. sering lihat Bapak pelayanan kesehatan ke kampung-kampung, jadi kasarnya familiar gitu ya Pak ya. Ya. Dan akhirnya Bapak dipilih dan Bapak menerima. Sebenarnya waktu itu saya ada barrier dari keluarga saya. Nggak mau ya. Keluarga saya waktu itu kan zaman ribut. Benar. Pada saat itu zaman ribut. Jadi keluarga saya bilang ini sekarang mau bupati jadi wakil bupati itu harus orang Papua dan orang Papua. Betul. Waktu itu permintaan begitu. Iya. Nah, keluarga saya bilang, ngapain kau lagi bikin kacau lagi? Saya bilang sebenarnya bukan saya sebenarnya. Semua saya katakan bukan saya bilang. Ini masyarakat yang meminta saya menarik saya, harus dokter yang mendampingi Pak John. Pak John. Terus waktu itu ada juga calon-calon lain lah yang akhirnya tidak juga, karena dukungan itu yang tertulis itu tidak bisa dirubah. Karena kami mau itu, kalau dirubah wakil, kami akan tarik itu. Masyarakat bilang seperti Benar itu. ya. Baik. Tapi Pak John saat itu oke-oke saja ya. Ya sedikit ada ragu-ragu. Sedikit ragu-ragu ya. Memang the last minute dia bilang oke. Oke. Karena semua tim ini sudah bilang jangan ganti. Oke. Ganti hanyut gitu kira-kira gitu. Baik. Itu kan berarti ada kepercayaan publik untuk Bapak. Nah, Saya yakin waktu itu. waktu itu artinya kan masyarakat di kampung dari Asmat, dari Bovendigul saat itu kan distrik semua ya. Semua. Mereka mempercaya. Menurut Ya. Bapak ini juga mungkin bisa menjadi nasihat juga untuk yang sekarang melayani sebagai pemerintahan begitu. Pelayan Bapak seperti apa sebenarnya saat itu, pengabdian kepada masyarakat? Sampai bisa dipercayakan sejauh itu pendatang lagi Pak gitu. Sebelum wakil bupati nih. Iya. Saya tidak pernah memperhitungkan rezeki waktu melakukan sesuatu. Oke. Jadi ini satu prinsip. Mhm. Kalau kita bekerjalah. Oke. Rezeki pasti datang dari belakang, Baik. bukan di depan. Artinya begini, sering sekali orang kalau saya dapat jabatan ini, nanti gaji saya sekian, ada proyek dan lain sebagainya. Tidak ya? Saya tidak. Saya kerja dulu. Saya yakin percaya rezeki akan datang. Rezeki itu bisa macam-macam. Berkat itu tidak harus uang, tidak harus apa, tapi kita disenangi orang, kita Benar. masyarakat senang kita dan ketemu di mana-mana. Halo Pak Dokter. Oh, Ya. jadi humble gitu ya Pak ya? Ya. Ramah gitu ya? Ya, jadi Baik. itu yang saya lakukan. Jadi kemana-mana pun kita pergi waktu itu keliling Kabupaten Merauke yang luas ini, ya tidak pernah berpikir lah apa. Bahkan kadang-kadang kita mengeluarkan Uang kita pribadi sendiri. ya? Kalau saya ke puskesmas, saya tidak pernah mengatakan, siapkan bensin, siapkan ini supaya kita pergi. Puskesmas ini berarti ke kampung ya Pak Ke ya? kampung lah itu semua lah itu sampai sawah air masuk. Tapi saya bilang ini uang untuk beli bensin, ini untuk Pokoknya pelayanan yang paling utama. Jadi saya kasih dulu mereka. Oke. Saya yang siapkan ini uang beli bensin atau minyak lah untuk speedboat atau apa mobil. Baik. Jadi saya tidak pernah membebani anak buah saya. Itu salah satu Baik. yang saya lakukan. Itu menjadi sebuah inspirasi juga ya Pak ya untuk kita para pemimpin di zaman sekarang ya. Artinya kan Bapak sudah saya katakan senior juga, udah 60-an lebih nih Pak ya. Kenapa seperti itu? Iya Pak, kenapa Pak? Karena saya berpikir orang ini mau kerja saja, saya sudah bersyukur. Oke. Di puskesmasnya ada perawat atau mungkin dokter. Syukur-syukur zaman dulu itu ya Pak. Syukur zaman dulu mau dokter di sana. Padahal tuh sudah tahu
tahun berapa? 90-an itu ya Pak? 80-an itu ya Pak ya? Oke, baik. Dan saya rasa memang ini patut untuk kita contohi ya, artinya bentuk kepemimpinan Bapak saat itu ya. Nah, sekarang sudah sebagai wakil bupati ya Pak ya, akhirnya dilantik, dipilih dan sebagainya. Bagaimana Bapak menyesuaikan yang tadinya hanya memimpin dinas kesehatan, sekarang harus memimpin menjadi pimpinan kepala daerah? Tugas Bapak apa saat itu menjadi wakil bupati? Ya, jadi saya sebagai kepala dinas saya merasa tidak satu jabatan yang hebat ya. Waktu itu saya rileks saja, mau makan di pinggir jalan, bakso apa itu biasa-biasa ya. Kepala dinas tidak saya harus menjaga diri saya gengsi atau apa. Dengan ibu juga begitu. Setelah saya jadi wakil bupati, saya melakukan hal yang sama. Iya ya. Walaupun ada driver, kadang-kadang saya bawa dulu. Drivering dulu di samping. Driver yang jadi bos, Bapak yang jadi driver ya. Nah, jadi saya tidak mau karena saya menyadari jabatan ini yang pertama sekali waktu saya menang ya. Walaupun waktu itu hanya selisih 2 ya. Waktu itu kan ada Max Mahuse ya. Betul. Ada Pak John apa ini ya. Terus ada 3 pasang waktu itu. Kami memenangkannya. Karena suaranya berdasarkan dari ini ya, DPRD. Betul. Kita unggul 2 suara saja sebenarnya kita. Setelah kita unggul waktu di DPR itu, kita keluar dari gedung DPR. Iya. Saya kaget. Orang sudah hormat kita. Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati gitu ya. Saya ini orang biasa-biasa yang biasa rileks karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Saya sebagai dokter memang melayani, tidak terbiasa itu harus dekat dengan masyarakat, tidak ada hormat di situ. Ya. Hebat juga ini, saya bilang, saya kaget tuh sampai di rumah ya. Renung-renungkan nih, ternyata saya wakil bupati ya. Iya Pak, sempat begitu Pak? Ya. Oke. Kaget saya. Rasanya gimana Pak? Yang menjadi, atau rasa beban atau rasa senang tuh? Sebenarnya saya beban. Karena waktu sebelum pemilihan di pemilihan itu, saya tuh dapat friksi juga dari kelompok. Jadi ada kelompok yang menginginkan supaya wakil bupati itu juga Papua. Ada kelompok tidak Papua. Saat itu ini dikumpulkan di DPR. Ini kan jadi beban. Di DPR dikumpul berdiskusi nih, 2 arah ini. Akhirnya tidak apa-apa non Papua hari ini Pak Simatupang, tetapi sekali ini saja. Besok-besok harus Papua. Nah, itulah keputusan 2 kelompok ini. Saat itu. Nah, ini kan jadi beban saya. Nah, apalagi waktu itu masa-masa sulit secara sosial politik ya. Di keamanan dulu ya Pak ya. Begitu. Jadi waktu saya sudah terpilih, beberapa saat orang dengar mungkin lewat radio, teman-teman saya yang telepon, halo Ben katanya, saya panggil Ben. Kau pakai dukun apa itu? Apalagi dari Sumatera kan. Nah, ada yang tanya pakai dukun, ada yang bilang, kau sejak kapan berpolitik? Benar ya, betul. Saya bilang, saya tidak berpolitik. Tapi ternyata bekerja itu adalah politik tidak praktis. Orang menilai kita. Saya tidak sama sekali tidak berpolitik, saya bilang. Apalagi berdukun, saya bilang. Jadi itu. Nah, terus jadi bagaimana kok bisa menjadi wakil bupati? Saya bilang, hadiah dari Tuhan, saya bilang. Ya, hadiah dari Tuhan. Saya tidak bisa. Saya pun sampai hari ini saya bilang Tuhan berikan itu sama saya, itu satu berkat. Dan tidak pernah terpikir saya lahir di Aceh sana, sekolah di Medan, sampai wakil bupati di sini ya Pak ya. Dan waktu kami dilantik sama gubernur waktu itu Freddy Numberi, kita dilantik malam hari. Malam-malam ya, di Merauke. Di Merauke. Karena waktu itu Freddy Numberi kan gubernur merangkap menteri apa waktu itu? Betul. Menteri Perhubungan bukan ya Pak? Perhubungan kayaknya. Jadi dia harus datang dari Jakarta hari itu sampai sore di sini, waktu pesawat sore kan Merpati. Betul. Malam dilantik. Dan saya masih ingat kata-kata beliau. Saya bangga ada orang dari Sumatera jadi wakil bupati di sini. Tapi saya juga menginginkan kapan orang Papua jadi wakil bupati di Sumatera, di Aceh, di Jawa. Itu sesuatu yang saya renungkan sampai hari ini. Betul. Dan kita berharap suatu saat ada rambut keriting, orang hitam Papua jadi pimpinan di daerah lain, wakil bupati lah Pak ya.
Ya. Oke. Karena mungkin kerinduan dia. Kenapa harus Pak Simatupang? Karena ada orang lain juga. Saya menyadari itu. Aduh, iya ya, kenapa harus saya? Tapi justru Bapak disampaikan mandat seperti itu justru akan ingin menunjukkan bahwa meskipun saya bukan orang Papua, tapi saya akan menunjukkan pelayanan yang terbaik untuk orang Papua dan semua yang ada di Merauke gitu ya Pak ya. Dan memang akhirnya komitmen saya begitu. Oke. Karena saya sudah dipercaya dan saya sebagai orang non Papua, saya harus jadi orang Papua lebih dari Papua. Oh luar biasa, harus menjadi orang Papua lebih dari Papua ya. Dan saya rasa Bapak sekarang lebih cinta Papua ya Pak ya. Ya, masih sampai hari Masih. ini. Baik, Bapak kita jeda lagu dulu ya Pak ya. Oke, lagu tentang Merauke. Di jeda lagu ini setelah ini saya pengen Bapak menceritakan bagaimana pekerjaan pertama Bapak saat itu. Ini kita sedikit mengingat masa jaya-jayanya Bapak dulu ya. Kemudian sama Pak John Bluga, bagaimana membangun komunikasi, koordinasi sampai di saat era kepemimpinan pertamanya Pak John Bluga, dan saat itu tidak banyak yang tahu atau mungkin sekarang orang udah tahu Pak Wakil, yaitu Bapak Simatupang, Pak Beni yang membackup menjadi wakil sehingga terlihat wajah Merauke berubah saat itu. Mulai ada pembatas jalan, lampu-lampu jalan. Pastikan Bapak sedikit tahu kan kebijakan-kebijakan saat itu seperti apa yang menjadi pelayanan bersama antara Bupati dan Wakil Bupati dan bersama Bapak. Kita akan kembali sesaat lagi ya Pak ya, tetap di Manena Show. Ulang tahun Merauke ku tercinta, selamat ulang tahun Merauke ku tersayang. Isakot kekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. 12 Februari lahirlah kotaku, kota yang indah di ufuk timur Nusantara. Terbengkalai luas bagai permadani, Merauke ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, tanah yang kaya adat budayanya, budaya pusaka, warisan leluhur. Kita hidup rukun dan damai di tanah ini. Selamat ulang tahun Merauke ku tercinta, selamat ulang tahun Merauke ku tersayang. Isakot pekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. Februari lahirlah kotaku, kota yang indah di ufuk timur Nusantara. Terbengkalai luas bagai permadani, Merauke ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, tanah yang kaya adat budayanya, budaya pusaka, warisan leluhur. Kita hidup rukun dan damai di tanah ini. Selamat ulang tahun
Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Maroke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk. Manem Nasio bercerita di sini. Ya, masih di Manem Nasio bercerita di sini spesial hari ulang tahun Merauke yang ke-119. Saya masih bersama dengan Wakil Bupati pertama. Saya paling senang sebut kata pertama soalnya saya bangga juga ya bisa bersama dengan Wakil Bupati pertama di tahun 2000 sampai 2005 ya menjabat sebagai Wakil Bupati Bapak Dr. Benyamin Simatupang MPH ya Pak ya. Ada gelar tambahan di belakang S2. Betul. Ya, Bapak ini menarik sekali di saat tahun 2000 kan kita melihat wajah Merauke itu berubah. Mulai ada penebangan pohon mangga, saya ingat sekali tuh. Kemudian mulai dibangun trotoar, dibangun pembatas jalan di tengah. Kemudian juga ada lampu jalan yang sekarang masih ada peninggalan yang kita masih nikmatin. Peninggalan Bapak John Gluba dan saat itu bersama Bapak sendiri sebagai Wakil Bupati. Mungkin bisa diceritakan itu seperti apa kebijakan-kebijakan di saat itu Bapak bersama Pak John Gluba menjadi Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ya, kita pertama sekali menjabat di tahun 2000. Kita itu dilantik pada tanggal 5 April 2000 ya. Ingat ya Pak ya, tanggal 5 keberuntungan saat itu ya. Keberuntungannya untuk pemilihan itu. Oh iya benar-benar. Lantiknya 5 April ya. Baik. 5 April. Nah, tapi ya, disitulah yang sahnya kan. Iya. Pertama sekali menginjakkan kaki di kantor bupati, saya cukup canggung juga karena selama itu saya ke situ harus hormat-hormat. Sekarang dihormat-hormat ya. Dihormat-hormat. Turun dari mobil gitu. Nah. Apalagi dulu wakil bupati belum ada, baru ada wakil bupati Ya, pertama. Jadi mungkin posisi dengan bupati beda tipis gitu ya Pak ya. Jadi saya disambut sama sekda, Pak kantornya di sana. Oh iya ya. Duduk. Pak Bupati di sini. Saya duduk. Saya mau bikin apa ya? Saya itu masih ngelamun apa yang mau saya kerjakan. Terus tidak lama saya masuk ke kantor bupati, ngobrol. Ya udah Pak Ben, kita atur saja pekerjaan gini-gini. Nah, jadi saya sebenarnya lebih banyak berkecimpung di bagian sosial lah ya, pendidikan, kesehatan. Tugas wakil bupati saat itu ya. Terus pelayanan lah gitu ya. Jadi saya tidak terlalu, dan saya memang tidak mau waktu itu ngurus yang namanya proyek atau apa. Saya sama sekali 5 tahun tidak mengurusi proyek karena saya tidak mau terlibat di hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita sering membagi tugas dalam rapat pun. Kalau ada undangan selalu diundang bupati, wakil bupati contohnya ya. Saya selalu bilang, Bapak yang pergi atau saya? Bapak aja, saya bilang. Saya lebih bagus di masyarakat. Kan dulu masyarakat kan datang ke kantor bupati itu berduyun-duyun. Zamannya Pak Bupati Pak John Gluba itu kantor bupati ramai ya. Wah, seperti pasar minta bantuan. Jadi saya bilang Bapak aja yang ikut rapat misalnya atau di mana atau ada undangan gitu. Jadi kami tidak pernah berdua undangan karena menghabiskan waktu. Karena saya pikir kalau dua-dua undangan, dua-duanya kehabisan pelayanan. Betul. Jadi harus salah satu harus ada yang tinggal supaya membackup pelayanan masyarakat ini. Karena nggak boleh ditinggal, orang suka nanti pulang sore tunggu besok lagi datang. Kepala kampung datang macam-macam lewat itu. Jadi masalah pembangunan Merauke tahun 2000 itu Merauke ini Jalan Raya Mandala ini mungkin cuma lebar 4 meter, kiri kanan itu tanah. Betul, debu lagi. Kalau musim kemarau aduh debu itu. Betul. Abu naik dari rumah sakit sampai ke airport sana. Betul. Sampai kantor Angkatan Udara itu. Betul. Itu jalan kecil sekali. Terus
ada lagi waktu kegiatan pembangunan itu kan ada penebangan. Penambangan pohon mangga. Tapi sebelumnya saya cerita, waktu itu kabupaten yang seluas Pulau Jawa plus Madura ini, DAU kita itu hanya 350 miliar, harus dibagi ke seluruh. Oh, Jadi tidak banyak uang waktu itu. baik. Ya, Itu dulu belum ada pemekaran kabupaten. MAPI, Bovendigul, Asmat belum ada. 2021, 2002, 2003 awal pun baru. Berarti Bapak saat itu menjadi wakil bupati, berarti di bawah memimpin Asmat dan Bovendigul ya, semua. luas begitu ya Pak ya. Dan uang itu pun dibagi kecamatan-kecamatan. Seluas itu. Ya. Dengan uang yang berapa tadi Pak? 350 miliar. Sekarang Oke. mungkin 2 triliun mungkin. Benar atau ya. lebih. Ya, nilai mata uang rupiahnya beda ya Pak ya, 21 tahun yang lalu dengan sekarang ya Pak ya. Ya, Oke. tapi waktu itu tidak terlalu banyak juga itu ya. Iya ya. Karena kabupatennya luas. Luas ya. benar. Ini kecil sekarang. Dan kebutuhan masyarakat banyak saat itu ya, Banyak sekali. baik pembangunan ataupun juga pelayanan lainnya ya. ya. Oke. Waktu penebangan kayu, mungkin tahu di Jalan Trikora itu kan banyak pohon Benar. pohon Mangga asam, asam sama mangga ya. pohon nani sama palem itu. Oh iya benar, pohon palem yang tinggi-tinggi. Satu hari ini saya terkesan. Satu hari Minggu, masih pagi-pagi saya masih tidur, belum ke gereja. Saya dengar suara censo, ruk, gitu. Saya bangun, saya lihat, wah ada apa ini? Masa wakil bupati nggak tahu gitu ya? Masa si wakil bupati nggak tahu nih ngapain nih orang-orang? Satu Jalan Trikora itu, pohon-pohon itu mau ditebang, sudah sempat ada yang ditebang. Oh, dan Bapak kan ini di Jalan Trikora kan? Ya, ya. Karena dari kepala dinas saya di situ juga kan, Oke. jadi saya tidak pindah kemana-mana. Terus saya keluar gini, ada orang PU, ini kenapa ditebang Pak? Ini kita mau bikin trotoar. Saya bilang jangan tebang. Pohon ini sudah 50 tahun saya bilang. Untuk kita menjadi pohon palem itu tinggi itu kita tunggu 50 tahun lagi saya bilang. Benar. Nah, tapi ini kita mau bikin palet, gotnya kasih bengkok. Anda lihat di depan Hotel Asmat itu ada got demikian, karena ada pohon di situ. Oh, Jadi saya suruh bengkok, karena air yang mengalir, bengkok pun dia mengalir saya bilang. jadi itu Bapak melihat sejarah jalan itu bengkok di depan Hotel Asmat yang itu Gotnya gotnya bengkok itu kalau sekarang kita cek itu karena Bapak ya? bisa cek. Oh, Silakan. bisa. Sampai sekarang saya lihat Masih bengkok. Masih bengkok. Karena belum pernah Oh, jadi diurus. dulu pohon yang palem yang tinggi itu Bapak larang ditebang ya? Jangan ditebang. Oke. Tidak boleh, karena ini apa? Betul. Sayang sekali saya Sama bilang. di depan Hotel Asmat juga tuh kan, Ya. yang di apa Mayor Mehmet itu juga masih tinggi sekali tuh Pohon. pohon. Ya itu bayangkanlah, ternyata 21 tahun lagi masih hidup dia. Benar. Sampai saat ini ya, Ya, sampai saat ini. Coba kalau ditebang waktu itu kita tanam belum tentu. setinggi itu. Ya. Nah, itu saya ingat sekali karena saya mencintai lingkungan juga. Jadi supaya lingkungan ini baik, saya bilang sama PU jangan tebang berhenti. Nah, kalau got itu yang kasih bengkok dia itu gampang saya bilang. Gampang ya. Ya. Tapi tanam pohon perlu waktu puluhan tahun. Nah, Baik. Dan itu kebijakan mendadak saat itu ya, Ya, karena ya. kapasitas wakil bupati ya, Pak ya. kita Oke. bisa perintah-perintah lah. Bisa perintah-perintah lah ya. Oke, baik. Ya. Terus ya kita rancang lah. Sebenarnya Jalan Raya Mandala itu bukan tahun 2000 tuh 2001 ya. Waktu itu ya dapat friksi juga dari masyarakat karena mau dipotong halaman rumah orang kan. Dulu banyak yang tidak setuju juga ya. Banyak yang tidak setuju, apalagi tidak pakai ganti rugi kan, jadi kerelaan. Tetapi pada akhirnya Bupati cukup tegas. Saya pikir Bupati bagus, cukup tegas. Ya, bahwa ini kepentingan negara. Berarti saat itu Bapak juga ikut menyaksikan bagaimana Pak Bupati Pak John untuk bagaimana minta izin kepada masyarakat, Iya. kemudian membuat konsep seperti begitu ya, Pak ya. Ya. Dan sebenarnya tidak meminta izin secara personal. Pokoknya di perintah Jalan Raya Mandala ini mau dipangkas 2 meter, 3 meter. Pokoknya tuh di RRI juga mungkin saat itu kali ya. Ya. Pokoknya suka nggak suka Ya. dipangkas Ya. gitu ya. Siapa yang mau bongkar pagarnya, Benar. bongkar sendiri dulu, kalau tidak dibongkar juga kan. Iya, ujung-ujung juga dibongkar. Ya. Dibongkar, ada yang bagus kan diambil sama. Oh, di saat itu memang seperti itu ya, Pak ya. Ya. Oke, tidak merasa ini menjadi tantangan atau gejolak tersendiri internal, tidak ya? Tidak sulit sebenarnya waktu itu. Tidak sulit. Baik. Semuanya akhirnya mendukung kalau ini nanti jadi lebar toh
nilai jual tanah mereka juga menjadi lebih baik kan waktu itu Baik. seperti itu. Dan Ya. kota terlihat wajah yang berbeda ya Pak ya. Yang berbeda waktu itu dan kendaraan pun waktu itu masih sedikit. Betul. Ya, kalau kita bayangkan, sekarang saya bayangkan kok ini sudah mulai ada macet, sudah mulai dulu itu Mobil dikit sekali ya Pak ya. saya kalau di Jalan Trikora itu satu mobil lewat, nanti 1 jam lagi baru lewat. Sekarang setiap menit banyak yang lewat ya Pak. Antri aja di pom bensin Pak. Nunggu sampai di luar ya Pak ya. Baik, Dulu belum ada pom bensin dulu. Oh iya ya. Belum ada pom bensin, belum ada traffic light. Benar Traffic ya. light itu pertama sekali mungkin 2003 atau setelah pemekaran. Setelah pemekaran. 2004 mungkin. Ya, itu baru ada ya. Ya. Baik, ini sepertinya saya ajak Bapak cerita ingat masa lalu Bapak rindu ya kayaknya. Masa-masa jaya dulu Pak. Ya, Iya ya. ya ada kerinduan Ada juga kerinduan. waktu itu Kok ya dulu merintah-merintah gitu jadi wakil. Kenapa nggak maju lagi Pak? enggak lah, sudahlah. Kan zaman masih muda Pak, dulu nggak maju lagi. Sekarang kan Yang menjadi pertanyaan saya adalah bukan pertanyaan sebenarnya, yang menjadi pikiran saya waktu dalam benak Bapak ya. waktu benak saya mungkin hanya dipakai pada masa sulit, karena sesungguhnya pada saat itu masa-masa sulit secara sosial politik. Oke. Tapi kenapa saya pada masa-masa sulit itu saya dipakai, dan saya katakan saya dipakai Tuhan gitu loh. Oke, melayani ya Pak ya. Tuhan punya rencana gitu ya. Jadi Bapak membantu baik itu ide, gagasan ataupun juga kebijakan-kebijakan kepemerintahan ya. Dan akhirnya Bapak berpikir tidak niat maju sama sekali ya Pak ya. 2006 saat itu Pak John maju, Bapak tidak maju. Kan sekarang kan biasanya wakil mau maju lagi gitu, tidak ya Pak ya? Nggak lagi lah. Sampai sekarang nggak kepingin ya. Sekarang nggak lah. Jadi dokter aja Pak ya. Jadi dokter aja. Oke. Setelah saya wakil bupati itu kan saya kembali ke rumah sakit. Iya. Jadi apa Pak setelah jadi wakil bupati? Dokter umum Dokter umum ya. melayani. Sampai sekarang ya. Nggak, sampai 2013 Oh, itu ya pensiun ya. Ya, jadi tahun 2005 meletakkan jabatan, saya langsung bikin permohonan untuk kembali ke profesi. Berarti Bapak ini orang yang tidak terlalu suka berjabatan sebenarnya Pak ya. Sebenarnya tidak pernah minta jabatan itu. Iya ya. Kalau diberikan syukur. Kalau tidak ya karena jadi masalah. Makanya sehat sampai sekarang ya Pak ya. Oke. Oleh karena itu orang kaget loh, Bapak Wakil Bupati melayani orang. Karena banyak juga mungkin yang nggak tahu waktu itu saya bukan dokter, kan banyak. Ya. Pak Wakil yang biasa kita bagi-bagi uang itu kan, loh ini Pak Dokter. Bener, orang kaget gitu ya. Baik, tapi Bapak justru zaman sekarang Pak banyak orang yang tidak tahu Bapak tuh wakil bupati. Sekira ya. Ya, karena ya kayak tadi saya bilang Bapak kelahiran tahun 2000 awal mungkin mereka tidak tahu kan, mereka masih kecil. Saat Bapak jadi wakil bupati mereka baru lahir dan sebagainya. Ya. Di zaman sekarang kan pasti anak-anak muda yang sekarang kan usia 17 atau SMA atau mungkin yang lagi kuliah, mungkin kalau kita bertanya, itu tuh mantan wakil bupati tuh yang duduk di sampingku itu. Ah iya ya, mungkin mereka tidak tahu. Bapak saya punya rekaman. Ini ada beberapa kalangan masyarakat yang sempat kita tim Manena Show liput, Bapak bisa dengar ya. Baik. Pertanyaan saya ke mereka saat itu, kenalkah kamu dengan Dr. Benyamin Simatupang? Ada jawabannya mereka, kita dengar sekarang ya. Oke, bisa diputarkan. Kita dengar ya Pak ya. Apa kata orang tentang Dr. Benyamin Simatupang, wakil bupati pertama di Kabupaten Merauke di tahun 2000 hingga 2005? Dr. Benyamin Simatupang namanya sih sudah tidak asing ya gitu, kalau ternyata wakil bupati pertama Merauke itu seorang dokter. Benyamin Simatupang dulu bekas wakil bupati itu pasangan sama Pak John Gulwa. Nah, wakil bupati pertama John Gulwa periode pertama kan dengan dia, nanti kedua baru dengan Mario betul. Oh, Pak Benyamin sempat sih jadi dosen saya di kampus 1 semester. Tapi saya baru tahu nih kalau ternyata Dr. Benyamin itu pernah jadi wakil bupati di Merauke setelah saya lulus kuliah. Benyamin Simatupang. Kalau namanya sih mah familiar, cuma saya nggak terlalu ingat tuh siapa. Nggak tahu, saya pernah dengar namanya waktu pas saya baca itu apa kasus yang kapal tenggelam itu. Tahun 2000 pas saya masih di kampung.
pernah dengar namanya, cuman belum terlalu familiar juga. Ternyata ada yang tidak tahu, ada yang baru tahu, dan ada yang sudah tahu. Sejarah harus kita tahu, apalagi jangan sampai dilupakan, terutama nama-nama pemimpin di kabupaten tercinta ini. Oke, gimana Pak Boni? Bener, ada yang tahu, ada yang nggak tahu loh. Saya juga sering ngomong sama teman-teman, kalau saya mungkin tahu ya, Wan itu dulu wakil bupati. Masa sih? Yang mana bapak yang tadi? Itu wakil bupati, gitu-gitu dulu tuh. Setelah mendengarkan statement mewakili kalangan masyarakat di zaman sekarang, Pak, ada yang tadi malah nggak tahu dosennya dulu ternyata itu dia mahasiswa Akper dulu ya, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Tanggapan Bapak gimana, Pak? Ada masyarakat yang nggak tahu. Mungkin sekarang dengerin Manena, nonton di akun Facebook kita ataupun denger radio baru mereka tahu ternyata Pak Aci ini dulu nih wakil bupati gitu. Gimana, Pak? Tanggapannya, respon? Ya saya senang ya orang masih banyak ingat saya sebenarnya ya. Walaupun banyak juga yang tidak tahu, mungkin yang muda-muda ya. Tapi kalau ke pasar saya, banyak yang kenal saya sampai sekarang. Masih Pak Dokter. Oh gitu ya. Pak Dokter, hampir tiap hari kalau saya setiap saat ke pasar itu selalu. Akhirnya apa? Aduh, udah tegur saya sebelumnya. Ada lagi yang Bapak dokter, anak saya dulu Bapak bantu gini ya. Itu banyak mama-mama itu di pasar itu banyak yang kenal gitu. Tapi mungkin kalau diwawancara mungkin dia tidak terlalu ingat apakah namanya Benyamin Simatupang, tapi wakil bupati dulu pada zaman John Glub pasti seperti itu. Benar. Nah, jadi saya itu yang saya banggakan itu saya senang dulu melayani, kemudian orang tahu saya dan ingat dan mungkin mereka saya tidak merasa asli dihormati ya, tetapi mungkin mereka juga hormat sama saya, tapi saya tidak melihat itu gitu buat diri saya. Bapak tidak merasa ya? Berarti saat sudah tidak menjabat kayak sekarang, saat dulu pertama kali tidak menjabat lah sebagai wakil bupati, bagaimana yang sering dihormati terus akhirnya menjadi orang biasa gitu, gimana Pak? Ya menjadi orang biasa. Tidak minder atau tidak gengsi lagi? Tidak, karena waktu saya wakil bupati saya tidak merubah behave saya, tidak merubah attitude saya. Kalau saya waktu sebelum wakil bupati saya makan bakso di depan PMI, saya masih makan bakso juga. Dulu waktu saya ke dinas, kalau saya makan bakso, saya bayar untuk saya sendiri. Tapi kalau saya makan bakso ada orang banyak di situ, saya bayar, saya diam-diam pergi. Karena bagaimanapun saya memiliki uang lebih banyak, waktu lebih banyak. Ya, kita menjadi berkat gitu ya Pak ya. Baik, Bapak, momen-momen apa yang paling Bapak ingat tak terlupakan menjadi seorang wakil bupati di saat itu? Yang mungkin menurut Bapak, wah ini mungkin tidak akan pernah saya dapati lagi, atau mungkin wakil bupati atau pimpinan daerah sekarang tidak akan pernah dapat di zamannya saya dulu. Iya, jadi setiap saya berkunjung ke daerah, misalnya waktu itu masih belum pemekaran, ke Bade, ke Asmat, kemana-mana, selalu mendapat kehormatan adat. Itu saya pikir sesuatu yang berharga buat saya. Pakai adat apa, ditari-tari, wah, walaupun dilumpurin gitu, tapi ya begitulah yang harus diikuti. Itu sesuatu yang saya pikir sulit didapat. Ya, orang-orang tertentu saja mendapatkan itu. Saya pikir tidak banyak ya. Bupati, wakil bupati, ya mungkin kalau Kapolres pergi mungkin kira-kira gitulah. Muspida waktu itu kalau pergi biasa kita bersama-sama kan, kayak kalau pergi penyambutan ya. Penyambutan. Nah, jadi itu hal yang berkesan. Terus ada lagi satu kesan yang luar biasa menurut saya. Saya pernah jadi ketua panitia Pesta Budaya Papua. Ya. Yang kegiatan sangat besar. Seluruh Papua itu hadir, mereka tuan rumah. Meroket tuan rumah. Waktu itu ada panggung yang pasar, sekarang pasar baru ini. Hasan Absai. Ya. Iya Pak ya, benar. Hasan Absai. Pameran. Dulu yang saya yang desain itu panggung sama layar-layar segala macam. Oh, itu Bapak yang desain ya? Bikin begini karena saya ketua panitia. Anggarannya ini dan itu saya atur. Itu panggung yang cukup besar waktu itu. Betul Pak. Waktu pembukaan semua hadir dari seluruh provinsi. Di samping saya itu Panglima. Nah, Bupati, Panglima. Terus itu kan ada meja panjang makanan. Orang yang hadir itu kan dari pedalaman kan diundang, dibikin bepak-bepak. Iya. Ramai sekali. Simatupang katanya. Ini orang puluhan ribu katanya.
Saya baru pernah dengar lihat pesta bisa kasih makan orang puluhan ribu. Ya ampun. Iya, orang kan. Saya tidak pernah lihat pesta seperti itu. Bagaimana aku memanage ini katanya? Dan aman semua. Ya begitulah saya bilang. Itu suatu kesan sama saya itu. Dan Saya itu merinding Pak, artinya Ya. tuh kalau Bapak ingat kembali kayaknya indah sekali saat itu ya Pak ya. Itu kalau lihat album-albumnya tuh, wah ini. Kapan lagi ya Pak ya? Saya berikan sambutan terus dan gitu. Foto-foto dulu, kasih sambutan, membuka acara peresmian gedung atau apa gitu ya Pak ya. Dan ya itu kekaguman orang seorang panglima yang datang dari provinsi, bagaimana aku memanage ini? Itu satu pertanyaan yang ya begitulah kita atur baik-baik, saya bilang lah. Baik, artinya itu bagian dari pengabdian ya Bapak ya, selama menjabat ya. Baik Bapak, ini sebenarnya kita sudah sampai di sesi acara. Emang kalau ngobrol sejarah itu tidak akan habis-habis ya Pak ya. Tapi Bapak, ini kan ulang tahun Merauke ya Pak ya. Pasti Bapak punya sebuah harapan saat ini sebagai mantan kepala daerah, wakil ya. Kemudian juga Bapak juga sebagai masyarakat saat ini ingin menikmati pembangunan dari tahun ke tahun. Bapak melihat sudah seperti sekarang Merauke, tapi Bapak punya harapan apa untuk Merauke di usia yang sudah 119 tahun? Ya, dari segi pembangunan saya pikir cukup pesat ya. 5 tahun pertama masih tidak terlalu berkembang. Kita cuma membangun Jalan Raya Mandala waktu itu. Betul. Dan kendaraan artinya secara ekonomi masyarakat pun masih sangat kurang menurut saya waktu itu ya. Tapi kemudian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun begitu pesat perkembangannya dan saya kaget. Artinya ekonomi berjalan dengan baik ya. Bahkan di situasi Covid sekarang pun ekonomi berjalan dengan baik saya pikir di Merauke ini. Jadi ya harapannya itu sebenarnya kita jangan hanya membangun ekonomi. Tapi masyarakat yang secara ekonomi baik, tapi masyarakat yang mempunyai rasa keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, karena banyak pun orang yang sekarang kelihatan cukup maju ekonominya, tetapi di tepi-tepi kota ini banyak orang tidak makan. Nah, inilah yang saya secara pribadi saya dengan keluarga pun atau kelompok kami pun memikirkan itu. Dan pemerintah pun harapannya pemerintah ke depan ini coba kita lihat mereka. Mereka makan tidak 2 kali sehari. Ini senior yang disampaikan ini senior ya Pak ya. Kalau mereka makan 1 kali sehari itu sudah baik. Suatu ketika saya pernah pergi berjalan ke tempat itu yang kumuh-kumuh itu, ibu-ibu gendong anak sore-sore udah masak belum. Terus Iya. Ya, jadi makan apa? Tunggu bapak datang. Kalau bapak datang bawa beras. Ya kalau ada uang bawa beras, kalau tidak lalu makan apa? Kita minum saja. Apalagi dari segi kesehatan itu sangat kurang ya Pak ya. Jadi sebenarnya nampak di permukaan ini memang ada kemajuan besar, tetapi kelompok tertentu sebenarnya termarginalisasi juga ya. Belum tersentuh ya Pak ya. Ya, kelompok suku terutama. Baik. Nah, itu yang perlu digarap oleh baik pemerintah maupun masyarakat lain yang mempunyai keberuntungan harus menyisihkan bagiannya untuk mereka itu. Baik, kami Bapak punya jiwa melayani biar sudah tidak menjabat wakil masih tertanam dalam jati diri Bapak ya Pak. Ini semoga di usia 119 Merauke bisa ini ya Pak ya. Bisa menjadi kota lebih baik lagi ya Pak ya. Untuk anak muda Pak terakhir? Untuk anak muda, dulu zaman saya tidak ada kafe ya. Iya Bapak nih. Sekarang kafe bertaburan. Tetapi itu bukan salah, tapi itu kemajuan. Tetapi jangan disalahgunakan. Kafe-kafe itu untuk kedai kopi apalagi ya Pak ya. Bapak punya anak mantu kan kedai kopi juga kan. Tempat nongkrong saya. Ya, jadi anak-anak muda sekarang saya pikir cukup maju-maju lah, apalagi sekarang sudah ada universitas ya. Itu kan membantu dari pendidikan ya. Pendidikan dan kemajuan dan tenaga kerja ya. Itu sangat membantu sekali untuk daerah ini. Ya, bahkan diproduksi bisa untuk daerah lain. Jadi anak-anak muda sekarang itu cuma ada yang kurang saya lihat. Zamannya kami itu anak-anak muda itu banyak kita lakukan, misalnya kontes-kontes musik. Di gor di mana terus
Itu sering sekali dulu kontes budaya itu yang sekarang itu ditinggalkan. Zaman saya dengan John Global kontes budaya banyak sekali. Pesta-pesta budaya walaupun lokal bukan seperti yang saya bilang tadi. Dan kontes untuk berharap ada ya Pak ya, di pemerintahan yang sekarang ataupun juga masyarakat anak muda yang sekarang itu boleh tersentuh dari budaya, seni, otomotif semua ya Pak ya. Karena kekuatan Merauke ini adalah budaya salah satu. Budaya itu ada olahraganya, ada musiknya, ada tariannya. Musik itu sering sekali dulu ada kontes. Jadi anak-anak muda itu supaya disalurkan bakat main drum, main gitar, main musik lah pokoknya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pesan, harapan yang terwujud di usia Merauke yang bertambah terus ini ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih ya. Saya senang sekali Pak, saya punya oleh-oleh untuk Bapak, hadiah Merauke, jadi saya kasih untuk mantan wakil Bupati Merauke yang pertama Pak. Ini flyer kita, ada wajah Bapak di muk saya. Ini untuk Bapak oleh-oleh dari Menama Show RRI Pro 2 Merauke ya Pak ya. Wah, ini foto dari mana nih? Oh ada Pak, saya comot-comot aja Pak dari Google, kan Bapak bos kan Pak dulu. Jadi kita dapat di internet gampang Pak. Wah, ini terlalu ganteng, masih muda nih. Karena yang tua udah nggak ada di media sosial kayak pas saya dapat ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Wakil Bupati Merauke yang pertama periode 2000 hingga 2005, Dr. Benyamin Simatupang MPH. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Dan mari bersama-sama kita bergandengan dengan pemerintah anak muda untuk membangun Merauke tercinta. Dan selamat ulang tahun juga ya Pak ya untuk Merauke yang ke-100. Selamat ulang tahun untuk Merauke yang 119. Oke, Isakot Pega Sakot Kai, satu hati, satu tujuan. Sampai jumpa. Mengalir darah jantung kotaku, kota Merauke. Merauke, kota kebanggaanku. Di taman wasuk tempat rusaku berlari. Merauke, satu gemuruh ombak memecah pantai. Saudara-saudaraku tetap berdiri tegak untuk membangun kota Merauke. Merauke, kota kebanggaanku. Di taman wasuk tempat rusaku berlari. Merauke, bangkitkan semangatku. Di pantai lampu satu gemuruh ombak memecah pantai. Saudara-saudaraku tetap berdiri tegak untuk membangun kota Merauke. Kisah Kotekai, kisah Kotekai, selamat ulang tahun kota Merauke. Selamat ulang tahun. Kisah Kotekai, kisah Kotekai, Tuhan pimpin Merauke. Kisah Kotekai,
Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.